Oh, itu kan Sinta. Apa bener ya kata cewek tadi yang ketemu sama aku? Ternyata Sinta udah punya pasangan. Padahal aku udah 7,5 tahun buat nungguin dia. Tapi aku malah dikhianatin. Apa gara-gara dia dideketin sama banyak pengusaha dan juga dia udah jadi model ya? Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang aku pergi aja. Aku gak ada gunanya di sini. Aduh, ini Mas Bagas kemana ya? Padahal kan juga udah janjian sebelumnya, tapi dia juga belum datang. Atau jangan-jangan hari ini dia nggak bisa lagi ya buat ketemu sama aku. Katanya kan janjiannya di taman. Tapi masa iya aku mau nungguin sendirian kayak gini? Padahal dia kan udah janji juga sama aku. Atau mungkin lebih enak aku tunggu langsung ke taman aja kali ya. Karena kan hari ini juga aku janjian sama Leli. Gak tahu deh. Padahal hari ini juga lagi gak ada job bareng Leli juga. Tiba-tiba Leli ngajakin aku ketemu. Tapi gak apa. Bisa sekalian juga kan nanti. Aku juga penasaran sih. Kira-kira Leli mau ngomongin apa ya? Dia bilang katanya hal penting. Tapi hal penting apa sih yang selalu diomongin sama aku? Kayak rata-rata semua omongan itu omongan yang gak berguna. Tapi dia kan teman seperjuangan aku juga. Dari dulu aku merintis kerjaan ini sebagai model gitu bareng sama Leli. Ya mau se-gak penting apapun obrolan yang dia bicarakan, dia tetap partner aku. Jadi aku harus turutin apa yang dia mau. Kemana tuh anak? Di rumahnya nggak ada. Masa aku harus nyari dia keliling komplek di sini? Aduh, mana panas banget. Nah, itu dia. Mending aku langsung samperin aja. Kayaknya dia lagi nungguin seseorang. Iya. Ya udahlah, aku langsung ke taman aja. Enak juga nanti kalau sama mereka datang. Sinta, aku cariin ke rumah kamu, nggak ada orang. Ternyata kamu ada di sini. Iya Ngapain? Mas, aku lagi mau ketemu sama seseorang. Aku lagi janjian sama dia. Mas Umar ngapain di sini? Ya, aku sih rencana mau ngajak kamu makan siang. Kamu lagi ada photoshoot sekarang? Kebetulan hari ini lagi libur. Cuman nanti sore aku lagi ada job. Tapi mumpung siang ini lagi free, aku mau ketemuan sama temen aku. Oh, gitu. Oh ya, gimana soal penawaran yang aku bilang sama kamu waktu itu? Bersedia kan? Penawaran yang mana ya Mas? Ah, kamu jangan pura-pura lupa. Soalnya kerjaan aku kan banyak. Aku nggak mungkin dong ingat apapun yang kamu omongin sama aku. Dan kalaupun nggak penting, kadang aku juga nggak selalu pegang omongan itu sih. Emang apa ya? Soal pernikahan. Oh, soal itu. Aduh, gimana ya Mas ngomongnya? Cuman kan Mas Umar ngerti lah ya. Aku ini seorang model. Jadi kalau ngomongin soal pernikahan, aku nggak bisa sembarangan Mas. Jadi maaf banget. Bukannya aku bermaksud untuk menyakiti hati Mas Umar, tapi ya aku masih belum siap aja gitu. Oh,
Jadi secara tidak langsung kamu menolak. Iya kan? Iya. Cinta, perlu kamu tahu, aku itu sudah menolak beberapa wanita hanya untuk ya menikahin kamu. Coba pengusaha mana ya yang rela untuk jadi suami kamu? Cuman aku aja. Kalau yang lain mungkin hanya ingin memanfaatkan kamu di sini. Tapi kalau aku tulus dari hati, apapun akan aku berikan hanya untuk kamu seorang. Sorry ya mas, kamu bilang tadi pengusaha mana yang mau buat ada di posisi kamu saat ini? Iya. Untuk menikahi aku? Iya. Kebanyakan mereka kan hanya ingin memanfaatkan kamu kan? Karena kamu profesinya seorang model, terus kamu juga cantik, iya kan? Tapi kalau aku, sedikit pun aku nggak bakalan memanfaatkan kamu. Justru aku yang akan mendampingi kamu untuk menjauhkan dari buaya-buaya di luar sana. Tapi Mas Umar tahu nggak? Kalau kelakuan Mas Umar yang kayak gini bikin aku ilfil. Mas Umar kalau nggak percaya tanya aja sama perempuan di luar sana. Siapapun yang Mas Umar goda dengan cara seperti itu, mereka pasti nggak akan tertarik sama Mas Umar. Coba deh sehari aja, tiap kali ketemu sama aku, nggak perlu Mas Umar ngebanggain diri Mas Umar sebegitunya. Ngerti kan? Emang ada yang salah? Hah? Aku itu sekarang sudah punya segalanya, Sinta. Iya terus? Ya. Emang gara-gara Mas Umar punya segalanya, Mas Umar bisa seenaknya untuk pilih perempuan yang Mas Umar mau nikahi? Kamu itu jangan sok jual mahal ya. Kriteria seperti apa sih laki-laki yang kamu idamkan? Hah? Sampai kamu berani nolak aku di sini? Aku udah punya pilihan sendiri, Mas. Jadi aku nggak mau Mas Umar bertemu sama aku lagi dan ngebicarain soal pernikahan itu. Aku nggak mau denger itu lagi. Kalau kita mau berteman ya fine. Kita nggak apa-apa, kita berteman. Tapi kalau dengan ngebahas pernikahan ini, aku nggak mau, Mas. Sinta. Udahlah, kamu nggak usah berbohong sama aku. Pasti kamu juga ada rasa kan sama aku. Ayolah, jangan kayak gini. Oke, kalau kamu sekarang masih belum bisa menerima aku, mungkin sebulan, 2 bulan, aku tunggu sampai kapanpun itu. Emang yang Mas Umar tahu rasa apa? Rasa coklat? Strawberry? Atau rasa apa? Aku sekarang lagi gak mau bercanda sama kamu. Aku pengen kamu itu serius lah sama aku. Ayolah Sinta. Udah lah Mas, kita ini sama-sama udah dewasa. Jadi kalau untuk ngemaksain keinginan diri sendiri itu kayaknya udah nggak cocok. Jadi stop di sini Mas. Kalau Mas Umar mau ngedapetin pasangan yang bener-bener tulus mencintai Mas Umar, bukan kayak gini caranya. Terus bagaimana? Hah? Ih, kenapa harus Mas Umar tanya sama Sinta? Sinta punya pilihan sendiri Mas. Jadi nggak perlu Mas Umar ngehantuin Sinta. Tiap kali Mas Umar kesini cuman ketemu Sinta dan ngebahas soal nikah dan nikah. Sinta muak, Sinta punya profesi Mas, Sinta punya pekerjaan. Jadi Sinta minta tolong jangan hantuin Sinta dengan kalimat pernikahan itu. Emang kamu itu hidup gak mau pengen punya pasangan apa? Hah? Sampai-sampai kamu mengedepankan profesi kamu daripada aku di sini. Ya memang Sinta harus nunggu peraturan dari Mas Umar buat Sinta pilih kapan Sinta akan menikah. Enggak kan? Mas Umar juga bukan siapa-siapa Sinta. Orang tua Sinta aja juga nggak repot kok Mas. Jadi stop buat ngehasut keluarga Sinta terus. Sinta punya pilihan sendiri. Sinta pergi dulu. Sin, aku belum selesai ngomong Sin. Wah, kelewatan. Siapapun laki-laki yang mau ngedeketin kamu, aku akan buat perhitungan. Kurang aja. Dia udah berani nolak aku sekarang. Parkir di depan sini, Bos. Udah parkir di sini aja. Aduh. Jadi begini aja Git. Kayaknya kamu lebih enak kalau misalkan tunggu di sini. Aku harus nemuin Sita dulu. Aku kan udah janjian sama dia. Jadi kalau misalkan kamu ikut nanti ganggu aku sama Sinta.
Iya, Dia mau aku jadikan sebagai calon istri aku. Ya, udah 7 tahunan kan, 7 tahun lebih lah. Aku kejaga hati buat dia. Sekarang aku udah menyelesaikan semua tugas kuliah aku udah lulus sampai S2. Dan setelah ini aku bakalan megang perusahaan dari orang tua aku. Jadi aku udah siap buat mengemban amanah itu. Tapi menurut kamu gimana? Aku lulus kuliah, megang perusahaan, kemudian aku menikah. Ya menurut aku itu ya bos cepet banget, menikahnya cepet bos. Kalau misal seperti saya nggak cepat menikah bos karena masih belum. Karena ya, pilih-pilih. bukan karena pilih-pilih bos, ekonomi masih morat-marit kayak gini. Ya tapi kan kamu gajinya udah besar gitu. Ya sih bos, tapi belum siap aja sih. Nah kalau begitu bukan karena ekonomi, tapi karena kamu belum siap buat ninggalin kenakalan kamu. Aku udah paham banget sama kamu Gip. Kamu umurnya udah 5 tahun lebih tua dari aku. Tapi masa menikah nunggu siap? Nggak siap sih? Ya harus siap kan. Kalau kamu nggak menikah siapa mau jadi pendamping hidup kamu nantinya Gip? Ya ya sih bos. Tapi kalau saya pribadi mending menjomblo dulu bos. Soalnya Ya. sendiri kan juga. Ya aku Enak doain menurut aja saya. semoga kamu jomblo seumur hidup kalau memang kamu masih belum Ya, menikah. bukan kayak gitu. Oh Bos. maksudnya ya kamu jomblonya agak lama-lama nanti di kehidupan kamu biar ada yang mewarnai yaitu istri kamu. Jadi pendamping hidup kamu. Tapi nanti kalau misalkan aku agak lama kamu tunggu di sini aja gak apa-apa. Kalau misalkan kamu ada acara kamu pulang dulu gak apa-apa juga. Ya, bos. Nanti aku minta jemput sama kamu kalau kamu udah mau kesini. Maksudnya kalau aku udah mau pulang. Ya bos tinggal telepon aku aja. Tapi bos Yaudah. yakin mau ke sana sendirian. Saya cuma takut aja bos ada yang macem-macem nih sama bos. Kamu kalau kelahi kamu belum tentu menang sama aku gitu. Ya tapi Ya kan, kan? saya juga ingin melindungi seorang. Ya, Ya, ya udah, kamu bawa mobil ini kemanapun kamu mau, cari cewek atau kemanapun. Sekarang seneng banget, udah lama banget gak ketemu sama teman lama aku yang bakalan aku jadikan istri itu. bahagia banget ya bos. Ya iyalah, aku duluan gitu. Siap bos. Kalau seseorang lagi kasmaran memang kayak gitu mungkin ya. Keburu banget mau ketemu. Udah, ini aku pergi aja. Cinta kemana sih? Padahal dari tadi udah janjian sama aku. Tapi sampai sekarang masih belum datang juga. Itu siapa ya? Kok ganteng banget? Kayaknya dia mau lewat sini deh. Aku harus pura-pura minta tolong nih. Aduh. Au. Mas. Bisa bantuin saya nggak, Mas? Iya, Em, ada apa ya Mbak? Saya habis jatuh, Mas. Kaki saya sakit banget. Habis jatuh. Bentar saya panggilin tukang becak ya Mbak di depan biar Mbak pergi ke tukang pijat Mbak. Saya soalnya lagi janjian sama orang soalnya. Ya, nggak usah. Kayaknya udah sembuh deh, nggak usah. Oh. Mas, kok buru-buru banget? Emang ada apa ya Mbak? Kenalin Mas, Leli. Oh, Bagas Mbak. Oh iya, kok lewat sini emangnya mau kemana? Barusan saya udah bilang, saya ada janji sama orang. Oh, Jadi saya harus tepat waktu Mbak. Soalnya gak enak, saya udah lama banget gak ketemu sama dia. Katanya sih dia jadi model di sini. model? Iya. Kebetulan saya juga model, Mas. Mungkin saya kenal ke orangnya. Namanya Sinta Mbak. Jadi saya mau ketemu sama dia, tapi gak tahu dia ada di mana. Mas ini siapanya Sinta? Mbak kenal sama Sinta? Iya kenal. Oh, saya teman lamanya, jadi saya harus ketemu sama dia. Ya, saya harus udah kangen banget. Pengen ngajakin dia jalan-jalan, pengen ngajakin dia nonton. Saya pikir Mas ini pacarnya Sinta karena Ya mungkin nanti, suatu saat nanti, saya bisa lah jadi pacar dia. setahu saya Sinta udah ada calon, Mas. Udah ada calon. Iya. Saya ini kebetulan teman dekatnya Sinta, Mas. Kok dia gak pernah cerita ya sama saya, Mbak? Ya, mungkin karena Mas sudah lama nggak ketemu sama Sinta, mungkin Mas sudah dilupakan sama dia. Ya, nggak mungkin lah, Mbak. Tapi gak apa-apa lah. Kalaupun dia udah punya pasangan, mungkin itu bukan jodoh saya.
Tapi saya sekarang harus tetap temui dia, Mbak. Tapi Mbak kalau deket sama Sinta, Mbak model juga dong? Iya, tadi saya bilang Oh. juga kok kalau saya model. Oh ya, saya kadang lupa sama omongan orang yang baru dikenal sama saya, Mbak. Jadi maaf ya. Tapi Sinta di mana ya? Atau enggak gini aja deh Mas, karena Sintanya masih nggak ada, gimana kalau Mas ngobrol-ngobrol dulu sama saya? Karena kan apa salahnya kita saling deket juga Mas, maksudnya saling kenal. Saya gak enak, Mbak. Saya kan janjiannya sama Sinta. Jadi Iya. kalau misalkan saya ngobrolnya sama Mbak terlalu lama, nanti Sinta nungguinnya takutnya kelamaan juga. Tapi kayaknya Mas sudah lama ya nggak ke kota ini ya? Oh, udah lama. Soalnya saya menempuh pendidikan. Saya kuliah, Mbak, di Malang. Jadi saya masih melanjutkan studi S2 saya. Tapi udah selesai semua Iya. tesis saya. Kalau menurut saya sih ya Mas, walaupun Mas ini udah temenan lama sama Sinta, tapi kayaknya Mas harus jaga jarak juga sama Sinta karena kasihan sama calon tunangannya Mas. Ya, menghargai aja. Oh gitu ya, Mbak. Tapi saya udah lama banget. Saya kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun setengah, 2 tahunan lah. Sampai saya menyelesaikan tesis saya. Berarti sekitar 7 tahun sampai 7 tahun setengah saya ngejaga hati saya buat dia. Tapi kok Mbak bilang udah punya pasangan? Iya, saya tadi udah bilang kan Mas, kalau saya ini dekat banget sama Sinta. Sinta itu kemana-mana mesti sama saya Mas. Sebelum dia punya calon, tapi kebetulan dia punya calon, jadi Sinta juga agak jarang sih buat ketemuan sama saya. Kalau boleh tahu, Mas juga belum ada calon atau pacar? Iya, saya gak ada calon untuk. Iya, calon saya kan rencana Sinta, Mbak. Oh, Saya juga masih belum ada pacar. iya. Saya kan tipe orangnya setia. Saya kan menempuh pendidikan juga untuk masa depan saya dan dia. Mungkin sekarang kerjaan dia enak, jadi model bisa dapat bayaran. Tapi selain itu saya kan juga harus memiliki pendidikan yang tinggi agar saya bisa mendidik keluarga saya nantinya. Iya, saya cuma mau ngasih saran aja sih Mas. Gimana kalau Mas sekarang itu jangan terlalu berharap sama Sinta. Mas juga harus mikirkan masa depan Mas juga. Mas juga harus cari pengganti Sinta. Karena kan Mas tahu sendiri kalau Sinta udah ada calon tunangan. Takutnya nanti calon tunangannya sakit hati dengan kedekatan Mas dengan Sinta. Gimana ya, Mbak? Ya udahlah, gampang kalau masalah itu. Kayaknya saya nggak bisa lama-lama di sini, Mbak. Kalau misalkan saya lama-lama di sini, takutnya Sinta udah nungguin. Kalaupun memang benar perkataan Mbak, ya udah. Mungkin saya sama dia juga masih belum berjodoh. Terpenting saya harus saya harus mengungkapkan kalau misalkan saya udah lama banget ngejaga hati buat dia. Tapi kalau misalkan dia udah dapat yang terbaik atau lebih baik dari saya nggak masalah kok. Ya udah deh kalau begitu, saya kayaknya harus pergi dulu ya, Mbak. Sorry ya, saya maksudnya nggak bisa lama-lama di sini. Mungkin kapan-kapan ya bisa ketemu lah. Ya. Oke, makasih ya, Mbak. Good luck ya. Kayaknya keadaan Mas Romi sekarang dalam bahaya nih. Pokoknya sekarang aku harus gerak cepat. Aku harus cari Mas Romi segera. Kalau enggak Mas Romi bisa keduluan sama laki-laki itu. Dan laki-laki itu kayaknya cocok juga sama aku. Dah, pokoknya tujuan aku sekarang harus cari Mas Romi. Mas Romi, Kamu itu ada apa sehingga kamu itu memanggil aku ke sini? gini Mas. Aku ini punya misi yang penting buat kamu Mas. Misi apa lagi? Misi kamu itu mulai dari kemarin-kemarinnya nggak jelas. Mas Romi, selama ini aku belum melihat kamu menggandeng pasangan kamu ya kan? Terus? Kamu tahu sendiri kalau aku ini seorang model dan teman-temanku juga kebanyakan model. Terus? Jadi, aku punya rencana gimana kalau kamu dijodohkan sama temanku yang model juga. Kamu kira aku ini nggak laku? Aku itu bisa aja nyari cewek. Zaman sekarang ini perempuan itu nggak ada yang jujur, nggak ada yang ikhlas, nggak ada yang tulus. Mas, gini loh Mas, maksud aku itu biar kamu kalau kemana-mana tuh nggak malu Mas, cewek kamu yang nggak jelas itu. Pokoknya kamu harus dapet cewek yang model juga. Aduh, ngapain sih? Masa aku harus dapat cewek yang Mas. model juga seperti kamu? Mas Romi,
Kamu mau kejadian kalau semisal kamu ngenalin cewek kamu itu, terus aku bully cewek kamu, gak mau kan? Nggak mau lah, ya mana mungkin kalau aku nantinya bawa cewek. Jangan dibully lah. Justru dari itu mas, kita itu harus mencegah mas. Jadi kamu tuh harus dapet cewek yang bener-bener mantep. Pokoknya aku bakal kenalin kamu ke temen aku yang menurut aku itu tipe kamu banget mas. Emang kenalan kamu itu cantik, ha? Masuk ke kriteria aku, ha? Nanti nggak masuk. Kamu masih meragukan aku? Iya bukan Kalau gitu. dia itu nggak cantik, temen aku tuh nggak bakalan jadi model. Gimana sih? Iya model kan sekarang kebanyakan pakai dempul, pakai Mas? bedak tebel, mukanya putih, Udahlah. dengkulnya hitam. Udah deh mas. Pokoknya kalau teman aku yang aku kenalin ke kamu ini cocok, kamu harus bayar ke aku. Aduh, apalagi harus bayar nih. Kamu tahu sendiri, gaji aku ini selama ini aku dipotong. Gini aja deh. Karena kamu sekarang gak yakin sama pilihan aku harus dapat reward dong kalau semisal pilihan aku ini cocok buat kamu. Gimana kalau kamu nanti traktir aku makan? Aduh, kalau semisal nanti kenalan kamu itu cocok sama aku, jangankan makan. Keliling dunia pun bakalan aku anterin kamu, bakalan Ya udah aku deh. jabanin, tenang aja. Gini mas, karena kan kayaknya teman aku ini banyak yang ngincer. Gimana kalau kita cari teman aku sekarang, takutnya kamu keduluan sama yang lain. Nanti kalau semisal dia udah punya suami, atau punya tunangan, Mas. atau punya pacar, kan bisa berabe aku. Udah tenang aja, dia itu teman dekat aku. Jadi aku tahu kehidupan dia, aku tahu pasangan dia. Sekarang dia lagi nggak punya siapa-siapa. Tapi cantik kan? Percaya sama aku. Udah deh, ayo sekarang kita harus samperin temen aku sebelum keduluan sama yang lain. Karena dia itu berhubung model, jadi dia banyak yang ngincer dan kayaknya cowok-cowok yang ngincer dia juga tampan-tampan deh mas. Tapi kalau dilihat dari penampilan kamu udah cocok banget sama dia. Karena sekarang kamu pakai dasi tumben banget. Kan aku baru pulang dari kantor. Jadinya aku pakai dasi dong. Yaudah deh, Kalau misal sekarang nanti kerapian aku nggak dilihat oleh bos aku, nanti kan aku bisa dipecat. ya udah sekarang kita langsung nyamperin temen aku karena kebetulan aku juga ngajak ketemu teman aku sekarang. Nah udah. Udah yuk. Di mana? Di sini juga. Udah ayo ah. Nggak apa-apa. Meskipun dari tadi aku capek-capek nunggu di taman, yang penting hari ini aku bisa ketemu sama Mas Bagas. Dan mungkin meskipun tadi juga harus masih sedikit berdebat sama Mas Umar, semoga aja Mas Umar bisa ngerti kalau cinta itu nggak bisa dipaksakan. Ya, sebenarnya aku juga kasihan. Cuman ya gimana lagi? Aku nggak punya rasa yang cocok sama Mas Umar. Berbeda kalau aku lagi bareng sama Mas Bagas. Rasanya setiap hari hidupku kayak yang berbunga-bunga. Tapi kalau tadi ketemu sama Mas Umar dan dia terlalu obses sama dirinya sendiri, itu malah bikin aku jengkel banget. Dan aku gak pengen buat ngobrol sama dia. Semoga aja dia bisa cepat ngerti dan ada jodoh dari Mas Umar sendiri. Tapi sekarang giliran aku yang nunggu jodohku datang. Tapi kok lama banget ya, kok jadi capek kayak gini. Ini Leli juga tadi telepon bilangnya udah di taman, tapi kok nggak ada. Ini siapa? Tiba-tiba nyamperin kayak gini. Permisi Mbak. Iya. Mbak yang namanya Mbak Sinta ya? Benar. Mas kok tahu? Kenalin Mbak. Siapa ya? Nama saya Romi Mbak. Saya yang mau dikenalin sama si Leli sama Mbak. Yang mau dikenalin sama Leli? Yang mau dikenalin sama aku? Tunggu. Ini kayaknya salah paham deh. Saya nggak pernah minta Leli buat kenalin saya sama siapapun. Lo enggak, barusan si Leli itu datang sama aku, katanya kita harus janjian di sini. Kita? Iya, kita berdua. Enggak mas. Ini masalah orang. Leli ini sekarang kemana? Si Leli sekarang lagi masih beli-beli sih. Cuman kata si Leli itu kalau Mbak itu lagi jomblo dan kebetulan sekarang aku juga lagi jomblo. Hah? Leli ngomong kayak gitu sama kamu mas? Iya. Aduh, mampus nih. Aduh mas, minta maaf banget. Kayaknya Leli itu salah paham deh. Leli tahu kok kalau saya itu sebenarnya saya
saya punya pacar. Udah lah Mbak, Mbak itu nggak usah malu-malu dan Mbak itu juga nggak usah bilang kalau Mbak itu sudah mempunyai pacar. Tenang aja Mbak, pekerjaan aku itu udah mapan. Dan aku bukan orang miskin Mbak, aku itu orang kaya. Kedatangan saya ke sini kalau nggak bukan Leli, saya nggak bakalan datang ke sini Mbak. Waktu saya tuh lebih penting daripada bertemu seperti ini Mbak. Oh, ini Mas Umar part 2 kayaknya deh. Gini ya Mas, saya minta maaf banget kalau Leli menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Jadi sebenarnya saya luruskan kembali kalau sebenarnya saya itu nggak pernah minta Leli buat carikan saya pasangan atau jodoh segala macam. Karena saya memang sudah punya pacar Mas. Masa iya sih Mas mau ngedeketin saya dalam keadaan saya udah punya pacar? Iya, bukan seperti itu sih Mbak. Gimana kalau kita jalanin aja dulu Mbak? Atau kalau enggak kita jalan-jalan aja dulu di taman ini ya? Mas kok maksa banget sih Mas? Ya enggak, maksud aku hitung-hitung biar kita itu bisa tambah dekat. Mas maaf ya, dari tadi saya sudah ngomong sopan sama Mas. Saya juga menghargai Mas di sini meskipun saya nggak kenal. Cuman tuh kali ini kayaknya Mas terlalu maksa sama saya. Jadi saya mau tegaskan kalau saya itu nggak mau punya hubungan apapun sama Mas karena saya nggak kenal sama Mas, oke? Kamu itu seorang perempuan ya, seharusnya kamu itu mempunyai sopan santun untuk berbicara sama saya. Dari tadi saya sudah... Dan saya tidak suka penolakan. Kamu harus ikut aku sekarang. Ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Saya nggak mau ngomong sama kamu sebelum Leli datang. Dan saya pengen Leli ngomong langsung kalau kamu itu orang yang udah disuruh Leli buat datang ke sini. Itu kan Sinta. Apa bener ya kata cewek tadi yang ketemu sama aku? Ternyata Sinta udah punya pasangan. Padahal aku udah 7,5 tahun buat nungguin dia. Tapi aku malah dikhianatin. Apa gara-gara dia dideketin sama banyak pengusaha dan juga dia udah jadi model ya? Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang aku pergi aja. Aku gak ada gunanya di sini. Kamu ngeliatin apa? Aku mulai tadi itu ngomong. Mas, aku minta maaf, aku nggak bisa ngeladenin kamu di sini karena saya juga nggak kenal sama kamu. Saya mau ngejar seseorang. Tapi, wah, yang orang nih bikin penasaran nih. Aku harus kejar dia nih dan aku harus dapetin dia nih. Tapi ngomong-ngomong si Leli tuh pinter banget cari perempuan untuk aku ya. Loh, apa aku bilang kalau jodoh itu gak bakalan Mas, kemana? aku nggak ada waktu buat ladenin kamu. Mau kemana? Kamu ngapain harus kabur sih? Kedatangan aku ke sini itu nggak sia-sia. Aku bawa mobil ke sini. Aku itu orang kaya, aku itu orang sukses di sini. Dan aku itu pengusaha. Kamu siapa? Kamu yang siapa? Oh, jangan-jangan gara-gara laki-laki ini kamu kabur dari aku ya? Apa-apaan sih? Bukan karena kamu dan juga bukan karena kamu. Kamu itu harus memikirkan si Leli. Si Leli itu sudah ngejodohin kamu sama aku, bukan sama laki-laki yang sok-sokan rapi seperti ini. Sinta, jadi ini laki-laki yang kamu pilih sampai kamu nolak aku. Coba deh, buka mata kamu lebar-lebar. Ya jelas kamu ditolak karena kamu itu seorang gembel, miskin. Di sini nggak kebalik. Hah? Aku di sini pengusaha, sedangkan kamu Mobil. wow, kamu mau pamer harta di sini. Mana mobil kamu? Hah? Keluarkan mobil kamu. Oke, Kedatangan ke sini kamu itu cuma naik motor, nggak mau bawa mobil. aku nggak kenal sama kamu ya. Kamu nggak perlu banggain diri kamu sama siapapun di depan aku. Iya, tapi kalau dipikir-pikir kalau kamu daripada sama dia, mending lebih baik sama aku lah. Iya Cowok nggak? yang tadi mau aku kejar bukan dia. Aku juga nggak suka sama kamu, Mas. Apalagi sama kamu. Ini sekarang kalian ribut berdua di sini. Mending kita Kamu jangan pergi gitulah. Kamu sekarang harus pastikan ya, kamu pilih dia atau aku. udahlah, dia itu pasti milih aku. Kamu itu cuman kayak piring terbang kayak gitu. Gak usah sok-sokan deh. Ya? Kamu pikir kamu di sini udah yang paling baik? Baiklah. Udah yang paling sempurna. Baik, aku itu sukses. Aku itu pengusaha terkenal di sini dan kedatangan aku bawa mobil, nggak jalan kaki kayak kamu. Dari tadi kamu pamer mobil terus. Mana mobil kamu?
di sini yang jadi permasalahan, jangan-jangan kamu ngerental tuh mobil. Buat ngedeketin si Sinta kamu ngerental. Ngerental aja itu butuh uang yang sangat banyak. Kamu aja ngerental nggak kuat kok. Aduh cukup. Ngatain aku. Ini apa-apaan sih kalian? Anak kecil lo nggak sih berantem kayak gini? Iya, aku berantem kayak gini demi kamu lah. Demi aku? Iya. Kamu aja baru kenal aku beberapa detik lalu. Tapi kan aku udah dijodohin sama kamu, sama si Tapi Leli. aku nggak mau sama kamu. Iya, harus mau dong. Aku nggak suka penolakan. Ini namanya pemaksaan. Dan perempuan nggak ada yang pernah mau dipaksa-paksa kayak gini. Aku nggak mau tahu kalau sampai kamu terus-terusan sama dia, aku bakalan jadikan dia itu seperti perkedel. Silakan. Aku nggak peduli kamu mau jadikan dia perkedel atau apapun juga aku nggak masalah kok. Aku juga nggak ada hubungan sama Sumar. Tuh kan, nggak ada hubungan. Kamu jangan kayak gitu sih. Kamu mau mempermalukan aku di depan orang ini. Hah? Mas, udahlah, aku nggak ada waktu buat kamu, Mas. Aku juga nggak peduli dia mau ngata-ngatain kamu juga. Aku udah bilang sama kamu, aku udah nggak ada perasaan sama kamu. Lagian kamu itu nggak tahu malu ya. Udah ditolak masih di sini. Udah pergi sana. Di sini dia juga nggak milih kamu. Yang jelas nanti dia itu bakalan suka sama aku. Alah. Kamu itu nggak tahu apa tentang aku. Permasalahan kita ini apa kan nggak tahu. Hah? Udah. Nggak usah berantem kayak gitu. Malu tau nggak sih, ini tempat umum. Ini lagi di taman. Kalau sampai ada orang dengar, kalian berdua berantem cuma gara-gara aku. Kalian malu nggak sebagai laki-laki? Malu lah, tapi Sin, kalau kamu semisal sama aku, kehidupan kamu itu bakalan terjamin. Aku itu sudah punya segalanya, Sin. Gini ya, kalian berdua nggak perlu bertengkar di sini di hadapan aku. Sekarang aku tegaskan sama kalian berdua, sama Sumar dan juga kamu, Mas. Kalau sebenarnya aku ini udah punya pacar, bukan Mas Sumar dan juga bukan kamu. Si Leli tadi bilang kalau kamu nggak punya pacar. Aku punya. Kamu Leli tuh bohong. Aku juga nggak percaya. Jangan-jangan karena mendesak seperti ini, kamu bilang punya pacar lagi. Sinta, orang sekelas aku ya, nggak Kelas mungkin tempe. bersaing sama dia. Apalagi bersaing sama pacar yang mana kamu maksud? Kamu pasti nggak punya pacar ya, pengalihan kamu, aku tahu Sorry, itu. kamu bilang mau bersaing sama aku. Nggak level, bos. Nggak level. Kamu pikir kamu Udah, paling aku tampan capek di sini. banget tau gak sih dengerin kalian berdua. Daripada kamu, kayak orang kaya. Nggak? Kamu datang aja ke perumahan Cempaka Putih. Kamu Aduh, bisa datang ke sana. perumahan orang miskin. Rumah paling besar di sana itu rumah aku. Itu perumahan orang miskin. Kamu tanya aja sama si Sinta, bagaimana aku itu hidupnya seperti apa? Aduh, kalau kamu mau tahu sama aku, datang tuh ke perumahan RIS. Tahu kan? Di sana itu tempatnya orang menengah ke bawah. Siapa yang nggak tahu? Kalau kamu terus-terusan mau ngelawan aku bakalan pastikan kalau hidup kamu itu bakalan sengsara. Ya? Dengerin ya. Kita di sini itu bersaing secara sehat. Kalau kamu hanya ngomongin masalah harta, itu nggak bakalan ada kelarnya. Ngomong secara sehat gimana? Lawang aku ngelihat kamu nggak sehat-sehat banget kayak gitu. Kamu Udah pikir kurus, cungkring kayak piring terbang. Kamu dari planet lain. kamu Hah? nggak ngaca, muka kamu itu udah kayak panci. Siapa yang ikat? Kurang ajar si Sinta. Kamu sih, ngapain juga dorong aku sampai aku jatuh seperti itu? Udahlah, Bisa nggak? nggak usah ribut. Yang penting ini bisa kita buka dulu. Perkara wanita itu kita kejar bareng-bareng. Ngapain juga aku harus gara-gara si Sinta. kombinasi sama kamu ngejar tuh cewek. Mending aku kejar sendiri. Udah buka tuh. Masalahnya Nggak bisa kan? ini nggak bisa. Ya udah, mending kita bersatu untuk ngejar si Sinta. Daripada nggak bisa dibuka. Ya. Udah. Mending aku yang buka. Coba aja dulu. Aku tahu bisa. Kalau bisa kamu ngejar sendiri. Aku bakalan kejar sendiri. Udah. Bukan? Kamu sih. Ya aku kan nggak terbiasa, orang kaya mah mana ini. Tuh. Ibu kamu tuh manggil tuh. Tuh. Sialan, dasar orang stres. Terlalu wanita, 2 kali dia bikin aku seperti ini. Ini Kamu? Mbak Leli yang tadi ya? Iya. Kamu masih belum ketemu sama Sinta? Saya cuman ngeliat aja, barusan habis ketemu sama Sinta. Ngeliat? Maksud Iya. kamu ngeliat apa? Ternyata kayaknya bener apa yang diomongin sama Mbak Leli. Oh ya mungkin karena
ada laki-laki yang lebih mapan dari saya. Jadi dia lebih memilih laki-laki lain. Padahal saya kan udah berjuang mati-matian buat dia. Tapi saya ngeliat dari jauh dia sambil ketawa ngobrol sama laki-laki lain. Saya nggak tahu apa yang udah dia pikirkan. Ya mungkin ini udah menjadi takdir saya. Saya nggak pernah merasa rugi kok. Cuma nanti kalau ketemu sama Sinta, tolong sampaikan ya Mbak. Kan Mbak Leli juga teman baiknya dia. Bilang aja kalau misalkan saya nggak jadi ketemu sama dia. Saya udah capek, saya udah muak banget sama dia. Iya, kamu yang sabar ya. Karena mungkin seperti yang kamu katakan tadi emang bukan jodohnya. Jadi Sinta memilih laki-laki lain daripada kamu. Mungkin Sinta juga gak mau hidup susah. Maksud aku dia milih. Ya benar kata Mbak Lili, nggak ada perempuan yang mau hidup susah. Saya memang gelar sarjana. Ya sekolah saya tinggi, tapi kan belum tentu saya bisa membuat dia bahagia seperti orang yang udah usahanya sukses, kerjaan juga udah bagus. Saya cuma punya perasaan yang tulus sama dia Mbak. Ya saya nggak tahu sampai kapan saya harus bisa melupakan dia. Dan sampai kapanpun mungkin saya bakalan berhenti buat nungguin cewek yang masih belum pasti buat saya. Gini, aku kayaknya ada saran buat kamu. Biar kamu nggak berlarut dalam kesedihan terus. Maksud aku biar kamu nggak selalu ingat sama Sinta. Karena kan kamu tahu sendiri Sinta juga kayaknya udah lupa sama kamu. Gimana kalau kamu sekarang harus bangkit dan kamu harus cari cewek? Iya, itu juga bisa membantu kamu buat cepet-cepet lupain Sinta. Tapi sekarang gimana ya Mbak? Perasaan saya, hati saya lagi gak enak. Dan lagian siapa sih perempuan yang mau sama saya? Aku bisa jadi teman cerita kamu kok. Kalau kamu butuh apapun, aku bisa bantuin kamu. Ya siapa tahu kita juga cocok. Tapi kan Mbak Lili juga teman dekatnya Sinta. Maksud aku, ya tujuan aku baik. Aku cuma mau bantu kamu supaya kamu nggak mendem semuanya sendirian. Nanti malah ngerusak persahabatan Mbak Lili sama Sinta. Saya kan juga gak enak Mbak. Lagian kan Mbak Lili juga masih belum kenal betul sama saya. Saya juga masih belum kenal betul sama Mbak Lili. Tapi takutnya nanti Mbak Lili menyesal. Mbak Lili terlalu ini baik sama saya. Saya kan belum tentu sebaik seperti apa yang udah Mbak Lili pikirkan kan? Gini, tadi kan saya udah ngomong kalau semenjak Sinta punya pasangan dia udah jarang mau ketemuan sama aku. Diajak main pun dia jarang mau. Jadi ya nggak ada masalahnya dong kalau semisal aku jadi temen cerita kamu. Lagian aku sama Sinta kayaknya udah agak renggang karena Sinta sekarang kayaknya lebih fokus ke pasangannya. Sebenarnya saya udah males banget Bang ngomongin soal Sinta. Iya. Udah sakit hati banget Mbak. Saya udah gak peduli dia mau bareng sama siapa. Ya mungkin gak gampang buat saya nerima. Ya coba Mbak bayangin aja 7 tahun setengah saya ngejaga hati buat dia. Dan 7 tahun setengah juga saya menyelesaikan studi saya buat kebahagiaan masa depan saya sama dia juga. Kita waktu lulus juga sama-sama udah janji kalau kita bakalan bertemu saat kita udah sama-sama menempuh pendidikan dan selesai semuanya. Tapi kan Kita nggak bakalan semua nikah. orang bisa jaga prioritas dan nggak semua orang bisa dipercaya. Iya benar juga sih Buktinya Mbak. kayak Sinta sekarang, dia kayaknya udah bahagia-bahagia aja sama cowoknya. Jadi ya maksud aku bersedia jadi teman cerita kamu itu bukan cuma mau cerita tentang Sinta. Ya kamu bisa kok ngajakin aku buat kemana gitu, buat nemenin hidup kamu biar nggak terlalu sepi-sepi amat. Mas Bagas, ternyata kayak gini Mas Bagas di belakang aku. Padahal tadi aku nggak sengaja buat lihat dia kok. Sekarang dia malah sama perempuan lain. Leli, gimana kalau Ya udah deh kalau begini. kayaknya ada yang nggak beres deh.
aku pengen ngajakin Aku samperin sekarang. kamu jalan setelah aku lupa semuanya. Tapi Mas. Leli. Kalian berdua saling kenal. aku sebenarnya udah males ngomong sama kamu. Kamu tahu nggak? Udah 7 tahun setengah aku ngejaga perasaan buat kamu. Tapi setelah aku sampai ke sini dan aku pulang ke sini, itu balasan kamu sama aku. Ternyata bener ya apa yang udah diomongin sama Leli. Aku gak kenal sama dia. Baru tadi aku ketemu sama dia. Dia cerita kalau kamu ada pasangan. Dan setelah aku menemuin kamu malah ketawa-ketawa ngobrol sama orang lain. Kan kamu janjian sama aku. Terus ngapain kamu masih janjian sama orang lain? Aku udah capek banget ngurusin hal-hal yang begini lagi. Semua janji yang udah kamu janjiin sama aku itu omong kosong, tau nggak? Ini kayaknya ada yang salah, Mas. Ternyata bener kata teman kamu. Kamu udah ada pasangan. Pasangan? Ya aku gak sengaja aja. Ya untungnya aku ketemu sama Leli. Aku gak sengaja ketemu sama dia di taman. Kaki dia sakit. Terus dia tanya aku mau ke siapa. Aku mau ke Sinta. Dia model. Ternyata dia kenal. Katanya teman kamu juga. Terus dia bilang kalau misalkan ya kamu udah ada pasangan. Aku ngerti lah semuanya. Ternyata ini sandiwara kamu. Berarti orang yang tadi nyamperin aku itu orang suruhan kamu. Maksud kamu sih? Yes. Ini dia orangnya. Iya kan? Udah kejar-kejar sama orang gak dikenal, Lel. Sinta, kamu kenapa sih? Kamu itu selalu nolak aku di sini. Maksudnya? Nolak Pak gimana? Bagas kok ada di sini? Ya aku udah selesai urusan kuliah. Oh, Jadi kamu ngapain di sini? jadi begini Pak Bagas, saya itu dari dulu ngejar-ngejar si Cinta. Cuman Cintanya ini nggak mau sama aku. Lel, kamu jodohin aku sama si Sinta. Si Sinta itu gak mau sama aku, tahu? Tanpa aku jelasin semuanya udah benar kan, Mas? Apa sih? Bentar deh. Mas juga bilang dijodohin sama Sinta. Emang kapan Mas yang bilang? Tadi? Barusan kita ketemuan di taman, katanya kalau aku ini sekarang lagi jomblo, aku ini sudah baik untuk mencarikan kamu jodoh. Oke, cukup. Aku bisa jelasin semuanya. Ini maksudnya apa sih? Mbak kan juga baru ketemu sama saya. Kenapa pertemuan saya sama Sinta juga mau dirusak, Mbak? Sebenarnya aku juga lagi janjian sama teman aku Leli. Tapi aku nggak ngerti kenapa ternyata Leli jodohin aku sama orang kayak gini, Lel. Bentar deh. Ini apa sih maksudnya? Gini, aku jodohin Sinta emang dari dulu sih. Aku mau jodohin dia sama Mas Romi. Tapi kamu kan tahu kalau aku suka sama orang lain. Ya, aku nggak bermaksud buat ngerebut dia. Udah Lel. Udah langsung to the point aja. Maksudnya apa, Mbak? Iya, aku sebenarnya suka sama Mas ini sih karena aku baru nemuin laki-laki yang menurut aku baik dan dia juga sopan. Ya kayak gitu cara kamu. Oh, jadi kamu manfaatin aku, Lel? Bukan manfaatin. Aku emang udah niat mau jodohin kamu dengan Sinta. Udah. Sekarang diam aja. Temen sama kamu. Udah deh, mending kita gak usah temenan lagi. Mending aku pergi. Umar. Ya, Pak. Sekarang aku tanya sama kamu. Kalau misalkan aku bilang cewek ini bakalan jadi calon istri aku, kamu masih mau gangguin dia? Tidak Pak, karena saya nggak mungkin mau bersaing dengan Pak Bagas. Pak Bagas tahu sendirilah, kalau ayah dari Pak Bagas itu adalah orang yang sangat berpengaruh dengan perusahaan saya. Jadi saya nggak mungkin mau melanjutkan. Aku mau ingetin sama kamu, Mar. Mulai dari sekarang, gak ada yang boleh gangguin Sinta lagi. Perusahaan orang tua aku bakalan aku yang megang setelah ini. Kalau kamu macem-macem, kamu bakalan berurusan sama aku. Sekarang kamu pergi. Ingat, jangan gangguin Sinta lagi. Ya, Pak. Maaf ya sih. Sekarang aku nggak mau terlalu banyak ngomong sama kalian berdua. Aku cuma minta kepastian, Mas. Kamu pilih aku atau pilih Leli? Kamu ngasih pertanyaan itu sama aku, kamu udah siap dengar jawabannya? Oke, Udah siap. aku bakalan pilih dia. Aku, Mas. Ya iya, aku bakalan pilih kamu daripada Sinta. Iya.
Oke, kalau gitu aku nggak perlu ada di sini sih harusnya dari awal. Tapi nggak apa-apa. Ini cukup buat aku ngerti aja kalau harusnya aku nggak boleh terlalu kepedean sama kamu. Aku pergi dulu. Tunggu dulu dong. Kamu main pergi aja. Aku pilih dia. Maksudnya pilih dia buat pergi. Hah? Ya kalau soal buat bareng sama kamu ya aku pasti pilih kamu. Jadi aku pilih kamu buat ngusir kamu juga. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu kayak nerbangin aku terus kamu kayak jatuhin aku dari atas. Ya soalnya kamu udah kurang ajar sama aku. Kamu udah ngerusak semua rencana aku. Kamu malah ngejelek-jelekin sahabat kamu sendiri. Orang seperti kamu, apa masih pantas mau aku baik-baikin lagi? Ya aku cuman gak nyangka aja, Lel. Di dunia karir kamu merasa bahwa kamu teman aku, tapi kamu pengen bersaing sama aku. Begitupun juga di dunia percintaan. Kamu masih pengen bersaing juga sama aku, teman kamu. Di luar sana banyak kok yang suka sama kamu. Tapi kenapa kamu harus kayak gini sama aku, Lel? Ya, aku Udahlah, minta maaf sih. sekarang kamu pergi aja dari sini. Aku udah gak mau melihat muka kamu lagi. Ayo. Um, Aku minta maaf soal tadi sama kamu udah salah paham. Kira kamu gara-gara mereka udah hidupnya mapan, kamu malah milih mereka. Tapi kamu nolak semua orang yang suka sama kamu, yang udah pekerjaannya mapan. Tapi kamu lebih milih aku. Ya harusnya kamu ngerti, Mas. Kalau dari dulu aku selalu nolak laki-laki yang berusaha keras buat ngedeketin aku. Karena aku punya perasaan besar sama kamu, Mas. Aku pengen kamu jadi pendamping hidup aku. Ya udah deh, karena kita juga udah salah paham dari tadi. Aku mau ngajak kamu langsung pergi ke rumah. Oh, bawa sopir, sampai aku ada di depan tuh. Em, jadi kita hari ini jalan. Ya jalan, salah aku ngelamar kamu. Tapi kamu kan harus ikut ke rumah dulu. Ya udah kalau gitu aku ikut.